Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adina Mazanti dengan NIM 2318 1040 1022. Perkenalkan, saya Yohana Maharani Utaloka dengan NIM 2318 1040 1089. Perkenalkan, saya Angela Putri Agustina dengan NIM 231 810 401 087. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Hidayah dengan NIM 2415 1070 1048 dari Program Studi Proteksi Tanaman. Perkenalkan, nama saya Sayur Oktavia Ramadhani dengan NIM 2422 10 10 1052. Turki menganut ideologi sekulerisme sebagai hasil dari reformasi besar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah berdirinya Republik Turki pada 1923. Atatürk ingin menjadikan Turki negara modern dengan memisahkan agama dari pemerintahan. Terinspirasi oleh keberhasilan negara-negara barat, sekulerisme diterapkan untuk membatasi pengaruh agama dalam politik dan hukum yang dianggap menghambat kemajuan. Atatürk juga ingin memperkuat persatuan nasional berdasarkan kebangsaan, bukan agama, serta memastikan institusi agama tidak mengontrol kebijakan publik. Sistem pendidikan pun diubah menjadi sekuler, berfokus pada sains dan nilai-nilai universal. Penerapan ideologi sekularisme di Turki memiliki pengaruh yang mendalam di berbagai bidang seperti politik, hukum, agama, dan budaya, terutama sejak era Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Berikut adalah penjelasan bagaimana sekularisme diterapkan dalam bidang-bidang tersebut. Yang nomor satu adalah politik, yaitu pemutusan hubungan antara agama dan negara, yang berarti sekularisme di Turki menghilangkan keterlibatan agama dalam urusan politik. Negara tidak diatur berdasarkan hukum Islam atau syariah, tetapi berdasarkan hukum sipil yang netral secara agama. Lalu, pemerintahan sipil, yaitu Atatürk memastikan bahwa pemerintahan dikelola oleh pejabat sipil dan tidak dikendalikan oleh tokoh-tokoh agama. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan politik tidak didasarkan pada keyakinan agama. Selanjutnya adalah larangan simbol agama dalam politik, yaitu pemakaian simbol-simbol agama dalam partai politik atau institusi negara dilarang, seperti dalam kasus partai politik yang terlalu berorientasi agama yang sering dibatasi oleh negara. Yang kedua, pada bidang hukum. Poin yang pertama adalah kodifikasi hukum sipil. Pada awalnya, hukum di Turki berdasarkan pada hukum syariat agama. Namun saat ini telah bergeser pada hukum yang terinspirasi kepada Eropa Barat, yaitu Swiss. Hukum di Eropa Barat, terutama Swiss tersebut, berdasarkan pada prinsip-prinsip sekuler. Poin yang kedua adalah pemisahan hukum agama dengan urusan publik. Semua hal yang berurusan dengan agama, contohnya seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, diubah menjadi hukum sipil yang sekuler, serta pengadilan agama juga dihapuskan. Poin yang ketiga, penerapan negara sekuler. Turki melarang agama manapun untuk ikut campur tentang urusan negara dan menyatakan bahwa Turki merupakan negara sekuler, negara yang tidak mendukung agama manapun secara resmi. Yang ketiga yaitu agama. Kontrol negara di atas agama melalui Direktorat Umum Agama atau Diyanet. Negara mengendalikan aktivitas keagamaan termasuk pengelolaan masjid, penunjukan imam, dan penyebaran khutbah. Ini dilakukan untuk menjaga agama agar tetap berada dalam ruang privat dan tidak mencampuri urusan politik. Pembatasan pada simbol-simbol agama di institusi-institusi pemerintah seperti larangan memakai hijab di universitas dan kantor-kantor pemerintahan. Meskipun beberapa larangan ini dilonggarkan di masa pemerintahan Partai AKP. Sekularisasi pendidikan. Pendidikan agama di sekolah-sekolah dikurangi dan di kurikulum berfokus pada nilai-nilai sekuler diperkenalkan untuk mengganti pendidikan agama yang tradisional. Baik, penerapan sekularisme selanjutnya yaitu pada bidang budaya. Sekularisme ini dipengaruhi oleh 3 macam penerapan, yaitu yang pertama adalah modernisasi budaya, yang mana Atatürk mendorong adopsi budaya barat sebagai bagian dari sekularisme. Ini termasuk perubahan bahasa atau pergantian huruf Arab dengan alfabet Latin, cara berpakaian, dan gaya hidup masyarakat yang diarahkan untuk lebih modern dan rasional. Yang kedua yaitu reformasi dalam kesenian dan arsitektur, yang mana budaya dan seni yang dipengaruhi oleh agama dikurangi dan bentuk seni yang lebih bersifat sekunder dan modern didorong.
seperti pengembangan seni rupa dan arsitektur yang terlepas dari simbol-simbol keagamaan. Dan yang terakhir yaitu pemulihan budaya lokal yang sekuler, yang mana sekularisme juga membawa pembaruan dalam pemahaman budaya lokal, pengembalikan warisan budaya sebelum Islam diakui, dan pemahaman sejarah dikaitkan dengan identitas nasional yang tidak sepenuhnya berbasis agama. Ideologi sekuler dan laicite Prancis keduanya merupakan ideologi yang memisahkan agama dari negara, tetapi memiliki perbedaan dalam penerapan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya ideologi sekulerisme dibandingkan dengan laicite. Yang pertama, sekulerisme cenderung lebih fleksibel dalam hal kebebasan beragama. Meskipun agama dipisahkan dari negara, sekulerisme biasanya tidak melarang simbol-simbol agama di ruang publik selama tidak memengaruhi kebijakan negara, dibandingkan dengan laicite yang sangat ketat dalam melarang simbol-simbol agama di ruang publik seperti sekolah dan kantor pemerintah. Baik, yang kedua adalah agama masih bisa dipolitisasi untuk mendapatkan dukungan dari kelompok religius tertentu. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang menerapkan sekularisme longgar, di mana pemimpin politik memanfaatkan sentimen agama untuk tujuan politik, dibandingkan dengan laicite yang menjamin pemisahan yang sangat tegas antara agama dan negara. Pemerintah Prancis tidak mendukung atau mendanai agama apapun. Agama sepenuhnya dianggap sebagai urusan pribadi, dan negara memastikan bahwa semua agama diperlakukan setara tanpa profesi atau diskriminasi. Ideologi sekuler dapat diterapkan di Indonesia, namun dalam penerapannya akan menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Mengingat Indonesia memiliki ragam sejarah, sosial, budaya yang sangat beragam. Kelebihan dari sekularisme dibandingkan Pancasila. Dalam penerapannya, sekularisme tidak akan dipengaruhi oleh agama-agama tertentu sehingga menghasilkan keputusan-keputusan politik yang berdasarkan pada rasionalitas serta objektivitas. Kekurangan sekularisme selanjutnya yaitu tidak mengakomodasi keberagaman agama, yang mana Pancasila mengakomodasi keberagaman agama dan memungkinkan semua agama di Indonesia untuk hidup berdampingan. Sekularisme, meskipun netral, cenderung menghilangkan peran agama dari ruang publik dan bisa dianggap tidak sensitif terhadap keragaman agama yang sangat dijunjung di Indonesia. Minimnya pengakuan terhadap nilai-nilai agama. Pancasila mengakui pentingnya keutuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mencerminkan peran penting agama dalam kehidupan bangsa. Sekularisme yang ketat bisa dianggap mengabaikan peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat religius dan bisa menimbulkan resistensi sosial yang kuat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu sekularisme mungkin cocok di negara-negara dengan budaya yang lebih homogen atau yang lebih condong ke individualisme. Tetapi di Indonesia, Pancasila menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.